Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan guru-guru memiliki pemahaman yang utuh bagaimana melaksanakan proses asesmen, kemudian mengevaluasinya sehingga mendapatkan proses pembelajaran yang lebih bermutu dan menyenangkan. Itu yang perlu kita perhatikan membuat instrumen itu adalah kemarin materi umumnya Pak Akbar. Dengan menggunakan alur Rinjani ini, karena ini memang pendekatannya adalah pembelajaran orang dewasa atau POD, sehingga mereka tertarik. Yang tidak kalah pentingnya dari zaman itu sudah sangat bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Mujahidin, M.Hum, selaku PIC pengembangan kompetensi berkelanjutan di PGP Provinsi NTB. Latar belakang kami mengembangkan modul peningkatan kompetensi bagi guru jenjang SD pada tahun ini, yaitu berdasarkan hasil refleksi kompetensi yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 dan hasil monitoring yang sudah dilaksanakan di beberapa sekolah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Siswa itu dalam proses pembelajaran misalnya apakah dia sudah apakah misalnya dia bahagia atau tidak. Dari hasil peta kompetensi dan hasil wawancara tersebut dan termasuk hasil monitoring tersebut menunjukkan bahwa rata-rata guru jenjang sekolah dasar yang ahli muda memerlukan peningkatan kompetensi terkait dengan bagaimana mengevaluasi asesmen yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Tujuan daripada observasi itu adalah dapat menggunakan cara yang empiris. Maksudnya menggunakan cara yang empiris itu bagaimana? Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan guru-guru memiliki pemahaman yang utuh bagaimana melaksanakan proses asesmen, kemudian mengevaluasinya sehingga mendapatkan proses pembelajaran yang lebih bermutu dan menyenangkan. Guru dan peserta didik, di mana bahwa refleksi guru dan peserta didik mulai dari pengertian Seperti ya model ya ada yang tertulis, ada juga bentukan konsep, ada juga yang LKPD, lalu analisis dokumen, ada dia bentukan dokumen. Fokus evaluasi dan hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, apa saja syarat dalam menentukan indikator evaluasi? Syaratnya yang pertama spesifik, yang kedua dapat dicapai, yang ketiga relevan. Pengembangan kompetensi berkelanjutan ini menggunakan modul yaitu pelaksanaan asesmen berpusat pada peserta didik dengan menggunakan model Rinjani. Topik pertama adalah evaluasi pelaksanaan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Topik kedua adalah merancang pelaksanaan asesmen yang lebih baik berpusat pada peserta didik. Pada modul ini menggunakan model Rinjani. R-nya adalah rekoneksi pengalaman. Pada tahap ini, peserta diajak untuk merenungkan kembali pengalaman atau pengetahuan sebelumnya yang mereka miliki terkait dengan materi. I-nya adalah identifikasi tantangan. Pada tahap ini, peserta diajak untuk mengidentifikasi apa saja tantangan yang dihadapi terkait dengan materi. N-nya yaitu nyatakan kesepakatan. Pada tahap ini, peserta diajak untuk menyepakati aturan, kemudian tujuan, termasuk juga harapan selama mengikuti pelatihan. J-nya adalah jelajah konsep. Pada tahap ini, peserta didorong untuk mempelajari konsep-konsep terkait dengan materi selama pelatihan melalui berbagai referensi. A-nya adalah aplikasi materi.
Pada tahap ini, peserta diajak atau didorong untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah dipelajari melalui berbagai aktivitas belajar. Tahap selanjutnya adalah N atau nalar ulang. Pada tahap ini, peserta diajak untuk melakukan refleksi untuk mengetahui ketercapaian hasil belajarnya. Tahap terakhir adalah I, yaitu implementasi nyata. Pada tahap ini, peserta diminta atau diajak untuk menarik kesimpulan, termasuk juga menyusun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kegiatan belajar selesai. Isi pastinya itu nanti akan memudahkan kita semua untuk menyusun instrumennya. Sama halnya kalau kita membuat kisi-kisi untuk soal asesmen misalnya, sama kan? Sama Bapak Ibu ya. Tugas kelompok lainnya bisa diunduh untuk kemudian dipelajari di rumah, di sekolah masing-masing. Silakan kelompoknya. Alhamdulillah secara umum menggunakan model Rinjani ini, peserta sangat antusias mengikuti proses pembelajaran. Jadi kita belajar bersama, alhamdulillah dengan menggunakan alur Rinjani ini, karena ini memang pendekatannya adalah kami coba menampilkan di sini ada 5 poin teknik untuk merancang asesmen yang berpihak pada peserta didik. Pembelajaran orang dewasa atau POD, sehingga mereka tertarik dan antusias untuk belajar bersama-sama selama mengikuti kegiatan ini. Asesmennya seperti itu Pak sebenarnya. Kalau prosesnya memang ini lama, tapi kadang yang kami tampilkan ini seolah-olah memang seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hamidah dari SDN Puang Pati, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Setelah saya mengikuti kegiatan di BGP NTB, saya jadi paham model PKB Rinjani ini sangat menarik dan insya Allah akan sangat bermanfaat jika saya terapkan nanti di kelas. Saran saya ke depannya untuk BGP NTB supaya membuat program-program baru yang lebih inovatif seperti model pembelajaran yang menarik dan bermakna untuk anak. Kami dari SDN Puang Pati siap mendukung program dari BGP NTB. Bapak Ibu, sesungguhnya model pengembangan kompetensi guru ini yang kita beri nama model Rinjani ini adalah kita siapkan untuk mengembangkan kompetensi guru yang terkait dengan supaya terbiasa melakukan refleksi, evaluasi, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian nanti Bapak Ibu akan bisa memperoleh pembiasaan, lalu merasakan bagaimana sampai aksi nyata itu akan diperoleh perbaikan-perbaikan. Dengan demikian nanti Bapak Ibu akan bisa menghasilkan praktik baik dalam evaluasi, dalam melakukan asesmen pembelajaran. Nah, praktik baik inilah kekuatan kita sebagai guru profesional. Salam Rinjani, GPK hebat, pendidikan bermutu untuk semua.